Terima kasih Pak Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya share screen, senang melihat para ibu, sahabat yang muncul di depan ini. Ada Ibu Betty kayaknya ini ya, wajahnya kelihatan. Ada yang lain juga. Semoga kita semua sehat ya. Oke, perlukah aku divaksin? Saya tidak akan menjawab untuk setiap Bapak Ibu yang ada di sini, tapi kita akan menjawab sendiri apakah saya perlu divaksin atau tidak. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Jika ada masalah, saya mohon maaf karena koneksinya memang agak terganggu pada malam hari ini, tapi kita akan lanjutkan. Oke, saya akan menyampaikan karena yang saya ingin bagikan cukup banyak. Jadi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan kira-kira apa yang penting yang ada di dalam benak kita yang akan kita tanyakan terkait dengan vaksin. Sehingga saya akan membuat pertanyaan, kemudian saya akan menjawabnya. Sebisa yang saya Dokter, terputus. Oke, mohon kita sabar. Maaf, apakah saya sudah terhubung kembali? Silakan, dokter. Jadi benar-benar saya mohon kesabarannya karena ini akan mungkin putus sambung ya, maaf banget ya. Oke. Baik. Nah, apa itu vaksin? Vaksin itu adalah zat yang sengaja, memang sengaja dimasukkan dengan maksud untuk merangsang pembentukan antibodi oleh tubuh terhadap suatu penyakit. Yang sehingga tubuh kalau kena lagi kuman penyakit tersebut, dia tidak akan sakit atau kalaupun sakit hanya sakit ringan. Dan vaksin itu berhubungan atau terkait dengan vaksinasi, yaitu upaya untuk memberikan vaksin dengan sengaja. Saat ini vaksin bisa disuntik seperti yang saat ini untuk COVID, diminum atau disemprot, ya, diteteskan. Nah, ini yang ada di Indonesia yang rencananya. Inilah ke-7 jenis vaksin dan pada tahap yang pertama vaksin produksi dari Sinovac Cina yang sudah digunakan di Indonesia, ya, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Maaf. Slide-nya hilang lagi, Dok. Ya. Sudah muncul? Sudah, Dok. Ya, sudah, Dok. Ya. Nah, isi daripada vaksin, kalau kita lihat sini apa yang dibagikan oleh Prof. Iris, yang paling pokok itu adalah bahan aktif atau yang mau dimaksudkan untuk menimbulkan kekebalan. Yang lainnya itu adalah hanya tambahan untuk memperkuat fungsi atau tujuan dari vaksin. Nah, ini yang saya kasih, yang saya taruh kotak merah, itulah yang saat ini dipakai pada tahap pertama, yaitu Sinovac yang merupakan virus yang kemudian dimatikan sehingga itu tidak akan menimbulkan infeksi atau berbahaya bagi tubuh kita, ya. Mohon maaf. Mungkin kalau ada yang bisa, ya.
Bagaimana proses tubuh bisa kebal setelah divaksin? Nah, ini agak rumit saya mau jelasin. Tapi perhatikan saja karena kita sudah sering melihat gambar ini misalnya. Kita sudah sering melihat ini virus corona, kemudian ada protein-protein yang di dalam badan virus tersebut. Dan yang paling kita kenal adalah protein atau kita juga kenal dengan antigen spike atau S, di mana itu tempat dia nempel ke dalam sel tubuh kita, dan ini sangat penting. Dia menempel di tempat duduk di sel tubuh kita yang namanya ACE2 reseptor. Ya, ini penting. Nah, kalau kita lihat dalam gambar yang agak berbeda, saya minta mohon diperhatikan. Kalau yang di gambar A ini dan kita lihat spike protein, yaitu tonjolan. Nah, ini apa kelihatan saya punya anak panah? Oh, ada ya, kelihatan ya. Jadi ini kemudian yang spike durinya ini digedein, jadi yang di sini. Nah, ini dibesarkan ya. Jadi kita bisa lihat. Kemudian dibesarkan lagi. Ketika dibesarkan lagi, maka kita akan lihat ada tempat yang namanya RBD, Receptor Binding Domain. Itu tempat dia nempel dan ini sangat penting terhadap vaksin atau mau periksa antibodi. Kita ingat ini RBD. Kalau digedein lagi, RBD ini seperti ini. Jadi antigen atau protein spike itu terbagi atas dua. Dan yang S1 yang kayak telur ini adalah tempat dia kenal, oh di sini tempat saya nemplok. Kemudian yang S2 di atasnya, kalau dia sudah kenal, dia nemplok, maka dia akan menyatu. Sehingga dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi ini udah digedein beberapa ribu kali ya. Nah, sekarang bagaimana kita proses yang normal jika kita sehat, kemudian terbentuk antibodi ketika virus itu masuk. Atau ini menggambarkan vaksin masuk ke dalam tubuh kita. Karena vaksin seperti Sinovac adalah virus yang utuh ini tetapi yang sudah dimatikan ya. Jadi bisa kelihatan ya anak panahnya ya. Nah, ketika virus ini nempel, yang tadi protein S tonjolan ini nempel di S2, dia akan masuk. Jadi dia akan masuk ke dalam sel tubuh kita. Ini dia yang kayak telur. Kemudian yang kedua, setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan memperbanyak. Karena virus ciri khasnya adalah dia harus masuk ke dalam sel tubuh kita, dia pakai makanan-makanan di dalam sel tubuh kita, baru dia bisa memperbanyak diri. Di luar sel tubuh kita, virus ini nggak bisa bikin apa-apa. Dia akan rusak. Dia nggak akan bisa berkembang. Karena dia tidak bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kemudian setelah sudah masuk ke dalam sel tubuh kita tadi, seperti yang saya sudah jelasin tadi, maka dia kemudian akan dikeluarkan oleh sel tubuh kita, dan proses yang kedua itu akan dimakan. Jadi di seluruh tubuh kita Tuhan telah merancang ada sel-sel yang akan nangkap, oh ini benda asing, ini ada musuh datang. Namanya sel APC. Kalau yang di lab tahu itu monosit atau makrofag atau dendritik di seluruh, nggak usah dihafal, tapi yang pasti ada sel yang akan mengenali musuh, kemudian dia makan. Nah, ketika sel ini sudah memakan virus tersebut, maka di dalam tubuh daripada sel ini akan dihancurkan atau dibagi dalam fragmen yang namanya antigen. Nah, antigen ini kemudian akan diperkenalkan. Ini nih ada benda asing ya, kalau kita boleh. Ini ada kepalanya musuh. Diperkenalkan sama sel limfosit T. Ini ada musuh nih namanya antigen spike ya. Saya sebutkan aja karena itu akan sangat penting. Jadi ketika sel limfosit T ini sudah kenal, apa yang terjadi? Dia jadi aktif. Nah, ketika sel limfosit ini sudah aktif, maka dia akan mengeluarkan, saya geser lagi sedikit ini ya. Dia akan mengeluarkan sitokain. Kita ingat ya, sitokain. Dia akan mengeluarkan substansi kimia yang akan memberitahu sel limfosit yang lain, namanya sel limfosit B.
Nah, sel limfosit B ini yang sudah dikasih tahu ada musuh yang datang, ada makhluk asing yang datang, akan terjadi perubahan. Maka sel limfosit B ini akan bertambah banyak dan membentuk dua jenis sel B. Yang pertama adalah sel B memori, di mana sel B memori ini sudah ada tempat-tempat yang dia udah tempat dia melekat nanti, supaya kalau virus, kita lagi bicara virus COVID, supaya kalau virus COVID itu datang lagi dia akan kenal, kemudian dia akan cepat nempel, ya. Jadi dibentuk. Nah, sel limfosit yang lain akan menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang akan memproduksi antibodi yang kemudian produksi, dia keluarkan ke dalam peredaran darah, dan dia akan pergi ke seluruh tubuh kita. Dan sel limfosit B yang kemudian sudah berubah menjadi plasma sel tadi memproduksi antibodi. Nah, antibodi inilah kalau kemudian ada yang datang, dia akan kenal, kemudian dia nempel, sehingga dia akan menghalangi virus COVID-19 ini untuk nempel di sel tubuh kita. Inilah namanya netralisasi. Jadi virus itu dinetralkan, dihalangi masuknya dia ke sel tubuh kita oleh antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita. Ya. Nah, kira-kira kalau gambar kayak gini ya, pinjam yang Dr. Gatot punya. Jadi ini tadi sel plasma atau limfosit B, dia produksi antibodi. Kemudian kalau ada virus yang kayak setan itu tadi yang bertanduk, kemudian dia akan mengunci ya, supaya dia bisa dikenal. Kalau sudah dikunci, dia sudah bisa dihancurkan oleh sel kekebalan tubuh yang lain. Jadi respon kekebalan yang diharapkan pada vaksinasi COVID-19 adalah terbentuknya antibodi terhadap antigen spike tadi, karena itu kan tempat dia nempel. Kalau sudah dihalangi dia nggak nempel oleh antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita karena vaksinasi, maka virus itu sudah nggak bisa melakukan pekerjaannya merusak tubuh kita ya. Nah, nama dari antibodi yang kita harapkan terbentuk kalau kita divaksin adalah antibodi netralisasi. Ya, ini dia. Kalau di dalam gambar yang lain, saya suka pakai gambar, mudah-mudahan ini cukup membantu. Ini adalah virus. Ya, tadi kan ada RBD, tempat dia nemplok. Nah, tonjolan ini adalah pas kita sebutkan namanya epitop. Jadi lekukan yang pas sekali untuk nempel di reseptor di tubuh kita atau tempat duduk di tubuh kita yang namanya ACE2. Nah, kalau ada antibodi netralisasi, dia itu punya tempat yang pas. Dia ganti, dia langsung tutup, dia langsung nemplok di sini, sehingga virus COVID-19 tidak akan menempel ke sel tubuh kita, yaitu di ACE2. Ya, ini dia. Jadi ketika datang virus itu, maka antibodi itu dia akan mengunci, menutup semua peluang, sehingga virus ini tidak akan bisa menempel di sel tubuh kita. Nah, mengapa harus ada program vaksinasi massal? Saya jelaskan ini dengan cepat. Tolong ingatkan ya Pak Charles ya, karena kita tahu ada pandemi global. Seluruh dunia terpengaruh oleh karena virus COVID-19. Dan kita tahu, mungkin ada yang, saya tahu di sini ada sahabat kami yang keluarganya, ada lebih dari satu orang keluarganya yang juga kemudian mengalami kematian oleh karena terinfeksi virus COVID-19. Dan saat ini ada pada 7 Januari kemarin ya, ada 1.800.000 sekian kematian di seluruh dunia, dan di Indonesia sudah puluhan ribu, lebih dari 32.000 ya, ini dia. Kemudian yang tidak nyaman juga adalah penyebarannya sangat cepat.
Dan yang lain, mengapa perlu ada vaksinasi massal? Belum ada obat yang dapat diandalkan sampai saat ini untuk mengatasi COVID-19. Meskipun kita tahu bahwa untuk mengatasi pencegahan yang terbaik adalah hidup sehat. Ya. Maaf, saya stop ini. Ya. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, ini COVID-19 di Indonesia, 32.000 meninggal. Nah, apakah itu tidak membuat kita menjadi peduli dengan situasi yang ada sekarang, ya? Di Jawa Barat sudah lebih dari 2.000 yang meninggal. Nah, apa tujuannya? Tadi saya sudah menggambarkan, saya pikir kita sudah mengetahui jawabnya adalah untuk mengatasi pandemi global. Bagaimana caranya? Dengan menimbulkan kekebalan populasi. Kita sudah sering mendengar, mungkin dengan cepat saya akan menyampaikan pada malam hari ini, untuk mencapai kekebalan populasi atau herd immunity. Apa itu? Jadi herd immunity adalah perlindungan tidak langsung kepada populasi yang tidak kebal. Jadi sesungguhnya yang mau dilindungi itu adalah yang tidak kebal, yang gampang sakit. Kalau saya, bukan saya takabur, tapi rasanya saya akan jaga kesehatan saya dengan 3M, 3T atau 5M, 3T, ya sekarang sudah banyak perubahan. Tetapi kasihan untuk orang-orang yang tua, untuk orang-orang dengan penyakit komorbid, mereka akan sangat rentan atau mereka itu tidak kebal. Bagaimana caranya supaya orang yang tidak kebal, yang tidak bisa diimunisasi, tidak bisa divaksin karena kontraindikasi, karena dia sakit, yaitu bagaimana caranya ketika sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan, ya. Jadi vaksinasi itu tujuan utama adalah melindungi yang tidak kebal. Kalau yang kebal, misalnya kita yang masih muda, yang sehat, ya kita nggak apa-apa sakit. Kalau sakit kan itu vaksinasi tapi alamiah. Ya kita tidak sengaja, kita nggak mau sakit. Tapi ketika kita sakit, kemudian kita kebal, kita sembuh. Tetapi bagaimana untuk yang tidak kebal? Jadi vaksinasi tujuan utamanya adalah untuk melindungi yang tidak kebal. Caranya untuk bisa mencapai yaitu ada dua cara. Pertama, maaf ya saya geser ini, dia akan mati lagi, tapi nggak apa-apa kita. Oke, sakit aja. Kalau kita sakit, ya kita akan, kalau kita kebal, kita akan sembuh, nggak ada masalah. Tetapi kan Jawa Barat aja sudah ada 2.000. Di dunia udah lebih dari 1 juta. Yang berikut yang bisa kita lakukan yaitu vaksinasi. Maaf. 5 menit lagi bisa, Dok? Oke, nggak masalah kita. Ya, cepat-cepat ya. Jadi sudah terbukti. Oke, bisa kelihatan ya. Sudah terbukti bahwa vaksinasi sudah lama. Ini tahun berapa nih? 1950. Dengan mohon maaf, saya boleh dibantukan. Ini ada banyak gangguan, mohon maaf Bapak Ibu. Saya tadi belum colok, saya punya laptop. Ya. Oke. Nggak apa-apa, Dok, tenang saja, Dok. Ya, jadi sudah terbukti bahwa vaksinasi akan menolong masyarakat mengatasi pandemi. Ini seperti ini vaksin polio, dia sangat turun setelah ada lihat kalau orang ini orang yang tidak kebal. Kemudian ketika datang infeksi, datang COVID-19 yang merah, waduh banyak sekali yang kena. Tapi kalau hanya sebagian kecil yang kebal, tidak diimunisasi, imunisasi cuma siapa yang mau imunisasi, maka
sama, tetap akan banyak yang terinfeksi, yang merah-merah ini akan terinfeksi. Tetapi kalau kita diimunisasi infeksi COVID-19, maka hanya akan ada sedikit yang terinfeksi. Jadi semakin besar proporsi masyarakat yang memiliki kekebalan, maka akan terjadi perlindungan secara tidak langsung pada masyarakat yang tidak kebal. Jadi semakin kecil kemungkinan mereka yang rentan itu bisa tertular. Dan katanya menurut para ahli statistik diperlukan 70% populasi sehingga Indonesia targetnya ada 181 juta orang yang perlu. Dan kemarin kita ada 1 juta. 1 juta tenaga kesehatan termasuk saya sudah diimunisasi. Pertanyaannya, apakah yang diimunisasi itu pasti akan menghasilkan antibodi yang dapat mengatasi virus COVID-19? Tidak, itu tidak pasti. Jadi belum tentu. Tadi saya sudah sampaikan ya, ini bagaimana untuk mendapatkan antibodi, ini prosesnya. Nah, ada beberapa macam antibodi yang akan dihasilkan ketika kita terpapar. Akan tetapi ketika terpapar hanya ada yang namanya neutralizing antibody tadi. Itu sebenarnya adalah bagian dari immunoglobulin G, ya. Nah, apakah ini apa nih ya? Apakah semua jenis antibody yang dihasilkan tubuh poten? Tidak semua. Jadi kalau kita periksa yang rapid itu, oh IgG, IgM positif, itu belum tentu. Karena hanya antibodi netralisasi saja yang poten untuk bisa mengatasi COVID-19. Maaf, ini ada masalah. Oke. Jadi tadi saya sudah jelaskan tadi hanyalah antibodi netralisasi ya. Bagaimana apa yang poten, antibodi apa? Antibodi netralisasi. Bagaimana caranya? Nah, antibodi netralisasi ini semakin berat orang itu terinfeksi dan klinisnya berat, apalagi yang ke ICU atau yang berat ya, kita udah tahu mana yang berat, maka ternyata produksi lebih tinggi neutralizing antibody. Dan kadar yang tertinggi sekitar hari ke-60 sampai ke-70 sesudah dia sakit ya. Dan sesudah sakit ternyata hanya 56% ada, jadi ini ada laporan pemenang yang terdeteksi ada antibodi ini pada yang OTG atau gejala yang ringan. Dan kemudian dia akan menghilang sesudah 6 sampai 8 bulan. Pada mereka yang divaksinasi, dia akan meningkat bermakna sesudah 14 hari pada suntikan yang kedua. Karena itu 28 hari setelah suntikan yang pertama ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki antibodi? Ya kita harus periksa ke laboratorium. Tetapi saat ini di Indonesia baru ada 1 reagen yang sudah digunakan, yang sudah beredar, tapi itu pun untuk mendeteksi antibodi total, bukan hanya neutralizing antibody. Dan saat ini masih ada 1 reagen sedang menunggu proses izin dan Laboratorium Rumah Sakit Atmen Bandung sedang menyiapkan untuk kita bisa melayani masyarakat yang memerlukan pemeriksaan antibodi netralisasi. Dan bagaimana kita tahu dia efektif? Tentu setelah sudah semua banyak yang menggunakan, kemudian periksa antibodi netralisasi. Meskipun saat ini belum ada kesempatan WHO penelitian, kadar berapa yang protektif, ya? Tentu diperlukan banyak data dan penelitian untuk lebih banyak lagi. Nah sekarang apakah vaksin tersebut aman? Nah kita tahu itu lama sebenarnya ya, ini proses, tetapi kita sudah ada fase ketiga sebenarnya cuma 100.000 orang. Tetapi Indonesia khususnya nakes, tenaga kesehatan sudah ada 1 juta sampai tanggal 7 Februari kemarin, 7 atau 8 ya, sudah 1 juta nakes tervaksinasi dan tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang serius, semuanya ringan.
tidak ada yang mengakibatkan satu hal yang fatal. Dan saat ini sudah ada sekitar 160 kandidat vaksin yang sudah diuji sejak Maret 2020. Dan inilah pertama kali dalam sejarah, hanya setelah 60 hari, jadi pada tanggal 10 Januari 2020, orang langsung membuat vaksin. Ya. Dan di Indonesia juga saat ini sudah ada. Nah, ini dulu waktu Indonesia belum masuk, tapi saat ini kita bangga dengan Indonesia karena ada 6 institusi penelitian yang sedang mengembangkan vaksin merah putih. Virus dari Indonesia dikembangkan oleh peneliti Indonesia, diproduksi oleh produsen Indonesia, dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi seperti apakah ini aman? Sampai saat ini cukup aman karena laporan-laporan yang menyebutkan efek samping adalah efek samping yang ringan, bukan efek samping serius. Ya, mungkin ini saya pikir sudah ini ya. Saya terusin aja ya Pak Cahaya ya. Saya pikir tinggal dikit kok. 5 menit lagi. Boleh Pak Cahaya ya? Baik, silakan. Ini khusus tentang Sinovac. Sinovac itu kenapa dia cukup aman? Kemungkinan untuk jangka panjang juga adalah karena model pembuatan vaksin. Oke. Model pembuatan vaksin Sinovac yang merupakan inaktif vaksin itu adalah model yang tertua, yaitu menyuntikkan virus yang sudah dimatikan sehingga dijamin tidak akan menyebabkan infeksi. Dan sudah banyak dipakai, saya warnain mohon untuk bahwa prosedur eksperimental vaksin itu harus terstandar, sehingga itu kalau dibuat di Amerika, itu harus bisa dibuat di Indonesia, prosedur itu harus bisa dibuat di Cina, dimanapun. Itulah eksperimen atau metode ilmiah, sehingga Indonesia juga bisa membuatnya. 1 juta nakes telah divaksin, dan sampai saat ini aman, dan masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk ini dia yang ada di Indonesia. Ini saya sedikit di sini ya, berbagi foto ini saya sudah 2 kali divaksin, dan juru bicara dari vaksinasi Kemenkes, Dr. Siti Nadia, tidak ada kejadian atau KIPI, kejadian ikutan pasca vaksinasi yang bersifat serius. Siapa saja yang boleh divaksin, saya pikir sudah sering di-share. Tetapi saat ini rekomendasi terus berubah. Kalau kemarin yang orang tua di atas 60 nggak bisa, ternyata sekarang sudah bisa. Dengan tentu saja ini ada beberapa perhatian. Jadi kalau perlu diperiksa, jangan sampai ada penyakit-penyakit lain. Tetapi kalaupun ada sakit jantung, ada sakit gula, sekarang sudah boleh ke dokter dulu, sudah ada panduannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi sekarang berkembang dengan cepat. Karena apa? Kita mau menghentikan pandemi ini, menghentikan transmisi yang begitu cepat, dan mau melindungi mereka yang tidak kebal. Dan bagi mereka yang kemudian ada komorbid, atau ada penyakit-penyakit yang lain, maka boleh ada frailty score, ya, skor kerapuhan. Ini dia. Maaf saya nggak geser lagi supaya dia nggak stop ya. Di atas 65 tahun ada skor. Ini dokternya pasti tahu. Kalau skornya di atas 2, itu nggak boleh divaksin. Jadi kalau orang sesak, nggak bisa jalan, nah itu pasti nggak boleh. Ya. Atau orang yang berat badannya turun cepat sekali, lihat dicek, dokter akan cek apakah boleh atau tidak. Ya. Nah ini buat yang sakit jantung, kalau dia meskipun dia dapat pasang ring, tapi kalau 3 bulan tidak ada masalah, terkontrol, tensi kurang dari 140/90, dapat diberikan vaksin. Jadi ke dokter, dan dokter yang akan memberikan rekomendasi ya. Nah ini yang
mungkin tidak, ya, termasuk penyakit-penyakit darah yang sedang aktif, penyakit yang saat ini sedang pengawasan, ya. Siapa saja yang perlu divaksin saat ini, yaitu para pekerja yang berisiko tinggi, seperti tenaga kesehatan, kemudian orang-orang yang bertemu dengan banyak orang, para pekerja-pekerja di komunitas, kemudian orang yang tanpa kontraindikasi. Jadi kalau dia sudah pernah divaksin, kemudian dia alergi, ya jangan lagi, karena berarti kemungkinan vaksin. Kemudian mereka yang memang kekebalan tubuhnya sangat rendah. Saat ini pada anak-anak belum ada penelitian, jadi bukan usia kurang dari 18 tahun, kemudian dia tidak hamil, karena keamanan untuk ibu hamil juga belum ada laporan. Apakah orang yang sudah divaksin pasti kebal? Belum tentu, ya tadi. Jadi harus periksa antibodi netralisasi, tetapi dengan pola hidup yang sehat, kita akan dapat membentuk antibodi yang baik, ya. Bagaimana agar vaksinasi efektif? Hidup sehat. Kita divaksin, tapi kita tidak melakukan hidup sehat, maka efektivitas vaksin itu akan bisa tidak maksimal. Ya, ini contohnya. Saya ambil contoh saja. Karena pembentukan antibodi pada malam hari yang optimal, maka orang yang divaksinasi tapi dia tidur kurang, maka pembentukan antibodinya akan terhambat. Di Rumah Sakit Advent Bandung ada program pola hidup sehat. Mari kita ikut serta. Jadi bagaimana menghadapi COVID-19 saat ini? Kita waspada, 3M, 3T, tapi jangan ketakutan. Tetap hidup sehat meskipun sudah divaksin. Kemudian kita vaksinasi. Ini dia, ya, trio. Perlukah kita divaksin? Kita yang jawab sendiri, ya. Mohon maaf kalau banyak gangguan, agak cepat-cepat. Dan saya serahkan kepada MC Bapak Charles untuk tanya jawab selanjutnya. Silakan, Baik, Pak. terima kasih banyak dokter. Luar biasa sekali edukasi yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Sekaligus meyakinkan kita semua untuk keamanan dari vaksin yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Informasi bahwa tahap pertama sudah dilakukan untuk nakes dan petugas pejabat publik, dan untuk gelombang kedua ini untuk umum, ya dokter, ya, pada bulan Maret ini atau April sudah akan dilakukan untuk umum. Dan juga ada kabar baik juga bagi kita bahwa ternyata sekarang sudah ada cek antibodi. Nah, ini saya juga baru tahu dokter, ya, dan Rumah Sakit Advent Bandung juga akan memulai nanti untuk cek antibodi ini, ya. Dan hal yang baru lagi adalah bahwa lansia, lalu kemudian penyintas COVID. Nah, saya juga ini dok, penyintas sudah 4 bulan dok. Saya ini sudah mulai khawatir juga dok, karena tiap hari juga bertemu, ya. Jadi ada kabar baik juga ini, ya, untuk boleh divaksin. Baik, panitia telah mengirimkan langsung dok pertanyaan ke WA dari dokter. Oke. Silakan dok untuk menyingkirkan. Saya langsung, ya. Ya dok. Terima kasih Pak Charles. Saya langsung karena ada banyak pertanyaan, karena waktu kita tidak banyak. Maaf kalau mungkin saya agak cepat sedikit. Nah, pertanyaan pertama dari Pak Dery, apakah virus yang dilemahkan itu berasal dari virus COVID-19? Ya. Jadi itu adalah virus COVID yang kemudian ditumbuhkan. Jadi ditumbuhkan di laboratorium, jadi banyak dilemahkan, bukan dilemahkan, dimatikan untuk Sinovac, ya. Karena ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan. Ini dimatikan, jadi di S-nya, di spike proteinnya, kemudian membuat sampai virus itu kemudian tidak ada fungsinya, jadi dia tidak hidup lagi, jadi tidak akan membahayakan orang yang menerima. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Aceh, saya pernah membaca yang sudah pernah terinfeksi COVID tidak boleh divaksinasi. Mengapa? Bagaimana kalau OTG dan tidak pernah tahu bahwa dia pernah OTG? Pertanyaan pertama, apakah boleh? Secara ilmu boleh. Tetapi di Indonesia karena itu program dan saat ini masih difokuskan kepada yang belum pernah terpapar dengan pemahaman bahwa orang yang sudah terpapar kemungkinan lebih dari setengah dia sudah terbentuk antibodi.
Jadi ini karena ketersediaan, ini kan kita baru 1 juta. Yang datang kayaknya baru 2 jutaan. Sementara kita perlu 181 kali 2 juta dosis. Jadi 181 kali 2 juta 3,6 sekian juta dosis ya. Jadi karena keterbatasan, sekarang masih keterbatasan, jadi masih dibatasi kepada mereka nakes khususnya yang menangani COVID, kemudian akan tahap kedua kepada polisi, kepada pekerja umum yang akan bertemu dengan banyak orang ya. Jadi belum kepada masyarakat umum untuk tahap yang kedua ini ya. Bagaimana kalau OTG saya tidak pernah tahu bahwa ya kalau kita tidak pernah tahu, memang satu-satunya cara adalah kita harus periksa. Kita harus periksa meskipun tidak bisa membuktikan, karena ingat yang asimptomatik yang nggak ada gejala nggak sampai setengah, maksudnya 56% saja yang akan membentuk antibodi. Jadi kan sudah nggak ada virusnya, kalau dia termasuk yang nggak bentuk antibodi, yang nggak akan terdeteksi memang. Lukas Elisa, apakah orang dengan epilepsi bisa divaksin? Nah, harus ke dokter karena lihat kalau dia memang gejala epilepsi itu aktif dan sering, di situ ada catatan kalau sedang ada penyakit yang akut itu tidak diindikasikan ya untuk divaksin. Apakah kita perlu divaksin kembali setelah beberapa tahun? Ada saat ini kan karena baru mulai vaksin itu dari Moderna, yang salah satu merek vaksin mengklaim mereka bisa sampai 1 tahun antibodi. Jadi 1 tahun, tetapi kalau kita sudah kebal, dan karena itu harus hidup sehat, sehingga kita tidak perlu divaksin lagi. Tapi kalau kita tidak hidup sehat, ya vaksin lagi ya. Tapi mungkin untuk awal ini karena memutuskan rantai dan membuat kekebalan kita baru sekarang divaksin ya. Kemudian dari Pak Uun atau Bu Dion mau nanya kalau anak saya 20 tahun lagi proses vaksin serviks akan ke 3 bulan Februari, apakah bisa menerima vaksinasi COVID? Tidak boleh ada 2 vaksin diberikan bersamaan. Tetapi kalau ada interval waktu, dokter akan mempertimbangkan ya. Tapi kalau suntiknya barengan tidak boleh ya. Kemudian pertanyaan berikut dari Ibu Fitri, dokter saya pernah punya riwayat kista dan endometriosis. Pernah operasi tahun 2018, apakah boleh divaksin? Nah, kembali lagi, kalau mungkin saya taruh lagi ya, nggak boleh divaksin ya. Kalau tidak ada gejala, jadi dokter harus periksa dulu. Kalau tidak ada gejala yang akut, maka boleh divaksin ya. Karena endometriosis kan ada peradangan. Jadi kalau dia sedang akut, dokter harus memastikan ya. Kemudian pertanyaan yang berikut dari Ibu Betty Tombeng, apakah vaksinasi bisa menimbulkan alergi pada orang dengan autoimun yang hebat ya? Autoimun salah satu model alergi kalau boleh saya katakan ya. Maka kalau dia sedang aktif itu tidak direkomendasikan. Apakah orang yang tidak pernah ada riwayat alergi bisa kemudian muncul? Bisa saja. Tetap kemungkinan itu ada meskipun sangat kecil. Karena ada orang, maksudnya bukan ada orang. Untuk proses alergi bisa muncul kapan saja dalam tahapan hidup seseorang. Bisa ketika dia masih anak-anak, atau dewasa, atau pada usia lanjut ya. Kemudian pertanyaan dari DKKT Lisda, dokter, ada riwayat autoimun apa divaksin? Dokter, yang ada riwayat autoimun apa divaksin? Nah kembali, kalau dia tenang selama 3 bulan, maka itu direkomendasikan. Tenang berarti dia nggak diobatin ya, dia baik-baik saja. Tetapi kalau dia sedang dalam pengobatan,
berarti itu sedang aktif, tidak direkomendasikan untuk divaksin. Edi Lukas, apakah autoimun masih boleh divaksin? Boleh dengan catatan ya, dokter sudah periksa, tidak aktif dalam 3 bulan paling tidak boleh divaksin. Masih dari Pak Uun, anak saya alergi dingin bersin-bersin bisa menerima vaksin COVID. Kalau yang sedang ada gejala harus dilihat oleh dokter ya. Ada dokter penyakit dalam yang akan menyaring apakah ini bisa divaksin atau tidak. Kemudian ini dari nomor 08549 sekian. Di lingkungan kami saat kami tanyakan justru dimasukkan virus corona karena malah dimasukkan virus. Ya, mudah-mudahan yang tadi saya jelaskan bahwa itu virus sudah dimatikan. Kita mau pilih yang mana? Itu virus dimatikan, kemudian kita divaksin, tubuh kita membentuk antibodi, atau kita nggak tahu tiba-tiba virus itu hidup-hidup, sudah masuk ke tubuh kita, kemudian kita jadi sakit. Nah, kalau kita kemudian rentan, kemudian jadi berat, tentu kita akan lebih pilih virus yang sudah dimatikan dan dimasukkan ya. Mau pilih, kita akan kasih pilihan mau sakit atau mau divaksin gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dari Pak Edi Lukas, apakah benar Sinovac sangat tidak ada side effect yang berarti dibandingkan dengan Pfizer dan Moderna? Secara teori, Pfizer dan Moderna memang akan memberikan efek samping yang sedikit lebih berat dibandingkan dengan Sinovac. Mengapa? Karena kalau Sinovac itu kan dikasih virus yang utuh. Virus yang utuh, jadi ada banyak tempat di mana tubuh akan membentuk antibodi. Sementara antibodi yang sangat poten itu adalah antibodi S, yang antigen S tadi kan. Nah, kalau Sinovac, kalau Pfizer sama Moderna, yang disuntikan itu memang spesifik, namanya mRNA, khusus untuk spike protein. Jadi karena hanya itu yang dimasukkan ke dalam sel, itu seperti instruksi, seperti cetakan. Cetakan untuk produksi banyak-banyak, Sehingga karena potensiasi itu lebih tinggi dibanding dengan Sinovac, sehingga ada yang bilang Sinovac itu dosisnya harus lebih banyak supaya mirip sama Pfizer atau Moderna. Jadi secara relatif ya, kembali karena itu individual. Ada yang sana muncul ringan sekali, ada yang sana aduh kayak flu. Seperti kakak saya dan sepupu saya, mereka seperti kalau kakak saya selesai COVID 21 hari setelah COVID, dia karena jadwalnya divaksin, dia aduh mau ambil atau tidak, ya dia ambil daripada nggak tahu kapan, jadi divaksin. Aduh dia rasa seperti sakit COVID lagi, meskipun ringan, jadi kayak flu, nggak enak badan, ya. Tapi sepupu yang satu cuman nggak enak aja, jadi lebih ringan. Jadi itu individual. Tetapi secara teori memang relatif lebih banyak keluhan kepada yang Moderna dan Pfizer. Penderita hipertiroid dan hipotiroid apakah bisa divaksinasi? Kembali lagi nanti mungkin kalau ada nomor telepon kita akan bisa berikan secara langsung kepada Bapak atau Ibu kayaknya ya, Ibu Eka Widiani, kontraindikasi atau penyakit-penyakit yang sebaiknya tidak divaksin ya. Kemudian masih dari Ibu Eka, apakah pasien yang sudah pasang ring jantung bisa mendapatkan vaksin? Bisa, setelah dokter cek, kalau 3 bulan tidak ada masalah, tenang, maka itu bisa divaksin. Tapi harus ada rekomendasi dokter ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu atau Pak Hans Ellen, apakah orang yang sudah divaksin tidak akan terkena lagi COVID?
Nah, ini jawabannya belum tentu, ya. Apakah orang yang sudah divaksin tadi saya sudah sebutkan kan? Kalau dia tidak hidup sehat, biar dia divaksin, maka produksi antibodi itu tidak optimal. Contoh tidur, saya hanya kasih satu contoh. Belum saya nambah dengan makan. Kalau makan nggak sehat, bagaimana antibodi itu diproduksi dengan baik, ya. Jadi belum tentu, ya. Kemudian dalam vaksinasi itu justru memasuki chip dalam tubuh kita. Apakah benar begitu? Nah, memang saya juga menonton video, melakukan itu, itu adalah suatu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau itu untuk penelitian ilmiah, seperti yang telah dilewati oleh pembuatan vaksin, maka prosedur itu harus terstandar. Jadi prosedur di Amerika itu harus bisa dilakukan prosedur yang sama di Bandung, harus bisa dilakukan di Cina, dimanapun saja di dunia ini prosedur yang sama prosedur yang sama itu terstandar. Dan kita tidak perlu khawatir. Kalau ada yang mau masukkan chip, ya bikin sendiri, pakai sendiri, ya. Karena kalau kita tentu akan terstandar dengan baik. Kita berharap sampai saat ini, karena salah satu persyaratan global untuk produksi vaksin adalah keamanan, ya. Jadi kebenaran itu tidak dapat kita buktikan, kan. Jadi mungkin jangan percaya hoax, ya, kecuali memang kita melihat kita ada di pabriknya, kemudian kita lihat. Tapi kalau itu hanya karena kemarin saya juga menonton propaganda, saya anggap itu propaganda karena katanya ternyata di Cina, maaf saya sebut nama karena saya nonton itu, mereka membuat satu zat yang akan mempengaruhi mempengaruhi otak seseorang, dia akan jadi kayak orang gila, ya akan ini. Nah, boleh saya katakan ini 1 juta nakes sudah divaksin dan tidak ada efek samping. Saya divaksin tidak ada gejala malah sama sekali, ya, sampai sekarang. Oke, yang berikut untuk masih berapa menit? Masih ada, ya, Pak, ya? Masih ada 5 menit, ya. Maaf kalau saya jawab agak cepat. Pertanyaan berikut dari Ibu atau Ibu Terry mungkin, bagaimana reaksi vaksin untuk jangka panjang 5 tahun ke depan? Nah, dari platform vaksin yang 5 yang utama, ada 7 yang secara detail, yang sudah platform yang sudah well established, kalau boleh saya katakan, ada kecuali 2. Jadi dari semua platform itu hanya 2 yang baru, yang modelnya baru, yaitu Moderna, seperti Moderna, ya. Maaf saya menyebut merek atau perusahaan, dengan RNA atau DNA. Tetapi selain itu, model itu adalah model yang sudah dilakukan puluhan tahun. Akan tetapi saat ini untuk keamanan jangka panjang, apalagi untuk yang 2 vaksin, yang metode vaksin yang baru, memang tidak bisa kita pastikan. Tetapi kita harus mempertimbangkan, kita mau pilih yang mana. Kita mengizinkan, mungkin kita sehat, itu tadi saya bilang. Tujuan utama vaksinasi massal. Putus-putus, dokter, suaranya. Oh, maaf. Maaf, lagi down. Saya ulangi. Oke. Boleh saya ulangi? Oke. Boleh? Boleh, saya teruskan, ya. Jadi, tujuan daripada vaksinasi massal adalah untuk melindungi yang tidak kebal. Saya secara pribadi mau divaksin bukan untuk saya, tapi saya mau melindungi orang lain. Mungkin saya sedikit menggambarkan, karena kalau saya kebal, saya cukup sehat. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh saya, maka saya cuma sakit sedikit.
Jadi virus itu cuma berkembang sedikit di dalam tubuh saya flu, tapi kemudian saya sembuh. Tetapi ketika saya sakit, saya sangat berpotensi menularkan kepada orang yang tidak kebal. Jadi alasan saya secara pribadi untuk divaksin adalah saya mau melindungi orang lain. Karena itu tujuan vaksinasi massal, ya, melindungi yang tidak kebal. Oke, selanjutnya dari Pak Denny Tuturong, apakah vaksin tersebut pasti cocok dengan semua orang? Kalau kata pasti, tidak ada matematika di sini, bukan 1+1 ya. Jadi pasti tidak, jawabannya belum tentu. Belum tentu pas, dan banyak faktor yang akan mempengaruhi. Tapi saya tekankan kembali, faktor hidup sehat. Kalaupun ada yang merugikan di dalam, termasuk kanker, ya. Kemoterapi itu adalah satu zat yang benar-benar banyak sekali efek samping yang berbahaya. Tetapi ada orang lain yang bisa survive dengan kemoterapi. Nah, itu kemoterapi yang jauh lebih berbahaya. Kemudian ini ya, yang dimasukkan hanya sedikit sekali. Kalau kemoterapi yang dimasukkan berulang-ulang bertahun-tahun, ya kita boleh menimbang-nimbang. Kemudian selanjutnya, boleh tahu berapa lama biasanya dikembangkan, vaksin dikembangkan dan diimplementasi, bandingkan dengan vaksin COVID berapa lama dikembangkan. Sebenarnya tadi ada salah satu slide saya, tetapi karena waktu jadi saya tidak terangkan lama-lama. Secara normal, ya sebelum COVID-19, untuk mendapatkan satu vaksin diperlukan waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Akan tetapi setelah pandemi COVID-19 terjadi percepatan yang sangat hebat. Yang pertama, karena transmisi atau penularan dari COVID-19 belum pernah ada di dunia seperti sekarang ini. Jadi virus itu menyebar dengan cepat. Yang kedua, tadi ada di slide saya, hanya dalam waktu 60 hari, karena kan ini cepat sekali dia menyebar, hanya dalam waktu 60 hari setelah sequence genom itu ditemukan, jadi semua gen daripada virus COVID itu ditemukan, maka percobaan vaksin itu dimulai. Dan yang ketiga, ada begitu banyak perusahaan, termasuk Indonesia. Tadi ada berapa, Pak Charles? Ada 6 institusi. Ya, ada 6 institusi. Dan virus yang dikembangkan vaksinnya di Indonesia, virusnya dari Indonesia. Bukan virus yang dari mana-mana, tapi yang ditemukan di Indonesia. Jadi strain yang ada di Indonesia. Karena virus itu jauh lebih pintar dari kita manusia. Dia sekarang udah ribuan mutasi daripada virus tersebut. Jadi percepatan, sehingga yang fase-fase, karena ada banyak orang, fase 3 biasanya kalau yang lama itu adalah fase 3, fase di mana minimal ada 1.000 orang sampai 100.000 orang yang diuji cobakan. Akan tetapi sekarang, seperti contohnya kita nakes, kita anggap kita ini uji coba, udah 1 juta, hanya dalam waktu 1 bulan. Sudah 1 juta orang yang sedang ada. Jadi kita ini nakes adalah orang-orang yang sedang ada dalam uji coba. Tetapi kita melakukannya untuk masyarakat. Ya, jadi itu kira-kira gambaran. Kemudian masih dari Pak Denny, isu baru COVID dari Inggris dan COVID dari Amerika. Terakhir mungkin, Dok. Oke. Ya, dan isunya vaksin yang saat ini berlangsung tidak kebal kepada COVID jenis baru, apa solusinya? Saya, kalau saya tidak salah, nanti mungkin akan berkembang kalau ada yang sudah membaca lebih banyak. Yang di Inggris dan COVID yang di Inggris itu tidak, meskipun penyebarannya sangat cepat, tetapi tidak mempengaruhi perbedaannya terhadap klinis. Jadi bukan berarti kalau kena itu jadi lebih sakit dibanding yang tidak. Tetapi memang itu lebih ganas dalam arti dia lebih cepat menyebar, ya. Kemudian bagaimana supaya kebal itu tadi ya, memang pencegahan paling bagus adalah hidup sehat. Ya, jadi kita nggak usah khawatir.
kalau kita hidup sehat, karena tubuh akan mengatasi. Cuman khawatirnya untuk yang rentan tadi ya, sehingga perlu ada vaksinasi massal. Vaksin macam apa yang akan digunakan di Indonesia? Tadi saya sudah sampaikan di slide-slide saya awal. Jadi ada 7 jenis vaksin, termasuk yang saat ini sedang diproduksi. Jadi 6 dari luar, kemudian 6 dari Indonesia, berapa itu? 12 ya. Ada 12, tetapi yang saat ini ada izin. Jadi bukan berarti setelah sudah ada 12 langsung jeret 12 itu digunakan, tidak. Tetapi itu harus bertahap sesuai izin, sesuai lihat efek samping yang ada. Jadi saat ini baru ada 1 yang sudah disetujui izinnya. Ya, sudah ya Pak ya, maaf. Soalnya ini masih ada, nanti mungkin akan dijawab ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan cepat-cepat dan ada yang menghalangi atau yang mengganggu tadi ya waktu presentasi. Silakan Pak Cae. Baik dokter, terima kasih untuk hal yang sangat baik yang kita boleh dapatkan pada malam hari ini. Bagi saudara-saudari sekalian yang pertanyaannya belum sempat dijawab, panitia telah mencatatnya dan akan mengirimkan jawaban ke nomor HP yang Anda telah tuliskan di pertanyaan. Luar biasa sekali pada malam hari ini, akhirnya karena waktu juga, sehingga kemudian kita harus mengakhiri acara kita pada malam hari ini, suatu edukasi yang sangat baik bagi kita, memperkuat dan ya menguatkan untuk kita jangan ragu-ragu untuk mengikuti program yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan kita perlu berbangga Indonesia salah satu negara yang mengembangkan vaksin ini, dan ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk menghentikan pandemi COVID-19. Baik, sebelum acara kita tutup, maka kami persilahkan kepada Humas Marketing Rumah Sakit Advent Bandung, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Rumah Sakit Advent Bandung untuk semua peserta yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga untuk Dr. Grace yang telah menyampaikan pemaparan. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian Dr. Grace, makin menjadi berkat bagi sesama. Kami persilakan kepada Humas Marketing Rumah Sakit Advent Bandung.